Loh Putu Ariwindari. Apa Anda siap untuk ujian hari ini? Sementara siap, Pak. Siap ya. Sehat hari ini? Sehat. Sehat. Baik. Karena Anda sudah menyatakan kesiapan untuk ujian, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu tata cara persidangan ya. Sidang laporan akhir studi ini akan dibagi ke dalam 3 sesi. Sesi pertama, Anda akan dipersiapkan untuk melakukan presentasi selama 15 menit. Silakan nanti atur waktunya selama 15 menit. Lagi sebentar ya. Kemudian yang tahap kedua adalah kami akan melakukan tanya jawab mengenai hasil penelitian Anda atau dari laporan akhir studi yang sudah Anda buat. Dan yang terakhir kami akan melakukan sidang mengenai berkenaan dengan penilaian atas laporan akhir studi Anda ini. Nah, sebagai gambaran tata cara penilaian, kami akan menilai yang pertama adalah laporan akhir studi yang sudah Anda buat, ini yang sudah kami pegang ya. Kemudian yang kedua kami akan menilai kualitas presentasi Anda. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga, kami akan menilai dari tanya jawab yang akan kami lakukan lagi sebentar. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya. Baik. Untuk itu kami persilakan kepada Saudari Ariwindari untuk menyampaikan presentasi kurang lebih selama 15 menit ya. Silakan tunjukkan slide-nya. Sudah ditunjukkan ya? Ibu Ketua Penguji sudah melihat slide-nya? Sudah, Pak. Ibu Sekretaris sudah. Ibu Ketua sudah? Sudah kelihatan slide-nya, Ibu. Baik. Baik, silakan lanjutkan. Saya mulai. Selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat selaku Ketua Penguji Ibu Dr. Dewa Yusri dari Apar Empar, yang terhormat selaku Sekretaris Penguji Ibu Nyoman Sri Ratnawati MSI, yang terhormat selaku dosen penguji saya, Bapak Iwayan Wijayasa, FPT Par Empar. Perkenalkan, di sini nama saya Putu Ariwindari. Di sini saya akan mempresentasikan dengan membawakan judul Prosedur Kerja Pramusaji pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru di Kedung Sempala. Yang pertama itu adalah latar belakang. Pariwisata merupakan sektor yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian negara. Pulau Bali merupakan salah satu destinasi yang terdapat di Indonesia, yaitu pulau yang dijuluki Pulau Seribu Pulau atau Pulau Dewata. Bali juga menawarkan berbagai sarana akomodasi sebagai penunjang berjalannya pariwisata di Pulau Bali, seperti hotel, villa, homestay, travel agent, restoran spa, dan yang lainnya, dapat menunjang perkembangan pariwisata di Pulau Bali. Di Plaza Renon terdapat beberapa restoran dengan berbagai masakan khasnya seperti Chinese, Vietnam, dan ada beberapa teknik lainnya. Di Kedung Sampalor, salah satu restoran yang menyajikan kanceni Plaza Renon. Salah satu di Kedung Sampalor yang paling berperan dalam melayani tamu adalah pramusaji. Namun pekerjaan pramusaji pada restoran Kedung Sampalor mengalami perubahan sejak bulan Maret ketika masuknya pandemi COVID-19. Hal tersebut menuntut adanya perubahan adaptasi pramusaji untuk tetap menjalankan aktivitas di masa pandemi ini, atau yang lebih dikenal dengan adaptasi kebiasaan baru sebagai upaya mempercepat penanganan dalam bidang kesehatan, sosial, ekonomi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul Prosedur Kerja Pramusaji pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru di Kedung Sampalor Plaza Renon. Adapun rumusan masalah yang saya bahas di sini, yang pertama, bagaimana prosedur kerja pada era adaptasi kebiasaan baru di Kedung Sampalor Plaza Renon. Yang kedua, adapun hambatan yang dialami oleh pramusaji dalam melayani tamu dan cara mengatasinya di Kedung Sampalor Plaza Renon. Untuk tujuan umumnya, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pramusaji terhadap adaptasi kebiasaan baru pelayanan di Kedung Sampalor. Adapun tujuan khususnya untuk mengetahui prosedur kerja terhadap pramusaji dalam pelayanan adaptasi kebiasaan baru dan untuk mengetahui hambatan dalam pelayanan adaptasi kebiasaan baru. Di sini adapun manfaat terhadap lembaga untuk mendapatkan pengetahuan yang sesuai dengan pelayanan standar di Kedung Sampalor dan untuk memberikan informasi pada pelaku usaha akomodasi maupun restoran dalam penanganan terhadap tamu. Manfaat terhadap industrinya dapat dibagi menjadi dua: mendapat pengalaman kerja yang tidak bisa ditemui selama bekerja dan selama di perkuliahan, serta memberikan pelatihan untuk dapat beradaptasi dalam dunia bekerja, mendapatkan pengalaman tentang prospek dan sistem kerja, khususnya industri pariwisata. Pembatasan masalahnya yaitu prosedur kerja pada era adaptasi kebiasaan baru di Kedung Sampalor dan hambatan-hambatannya yang dialami oleh pramusaji dalam melayani tamu dan cara mengatasinya di Kedung Sampalor. Saya lanjut ke bab 2, landasan teorinya. Di sini ada prosedur kerja adalah suatu urutan langkah-langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang atau suatu
departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Saya lanjut ke Pramusaji adalah seorang yang bertugas atau bekerja dalam bidang penyajian makanan minuman. Untuk pengertian adaptasi kebiasaan baru adalah suatu penerapan adaptasi kebiasaan baru di mana kita diajarkan untuk menjaga kebersihan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Pengertian restoran adalah tempat yang dikunjungi orang untuk mencari berbagai macam makanan dan minuman. Saya lanjut ke bab 3, metode dan penelitiannya, waktu dan tempat penelitiannya. Tempat penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan sejak awal bulan Januari hingga akhir Maret 2021. Dilaksanakan di Gedung Sampalo yang sangat strategis dari pusat kota Makassar yang tepatnya di daerah Rayong. Objek penelitiannya yaitu prosedur kerja pengisian pada era adaptasi kebiasaan baru di Gedung Sampalo pelaksanaan lain. Adapun sumber datanya, data primernya berupa Pramusaji pada era adaptasi di Gedung Sampalo, sejarah restorannya, fasilitas restorannya, dan yang lainnya yang diperoleh dari pimpinan dan karyawan di Gedung Sampalo. Data sekundernya yaitu data yang diperoleh dari buku-buku hasil penelitian terdahulu, brosur, dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun teknik pengumpulan datanya, di sini ada metode observasi, cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung, metode wawancaranya yaitu suatu bentuk teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dan memberikan pertanyaan secara lisan pada narasumber atau orang yang bersangkutan yang memiliki informasi terkait. Adapun sumber data yang diwawancarai yaitu executive solicitor sebagai manajer restoran, choreographer sebagai sales head. Metode dokumentasinya yaitu pengumpulan data dari sumber-sumber dokumen baik secara lisan maupun tulis berupa gambar, arsipan, sumber tulis yang ada hubungannya dengan penulisan tugas ini. Untuk metode analisis datanya, untuk menganalisis data yang telah diperoleh, digunakan metode analisis detektif kualitatif, yaitu suatu analisis yang menggambarkan dan secara rinci dan sistematis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum. Sini saya lanjut ke bab 4, hasil dan pembahasannya. Ini saya jelaskan secara singkat sejarah berdirinya Gedung Sampalo. Gedung Sampalo terletak di Jalan Sampalo yang resmi dibuka pada tanggal 17 Juni 2017. Gedung Sampalo adalah salah satu restoran yang memiliki konsep Chinese Oriental yang model klasik Hong Kong dan Chinese. Gedung Sampalo salah satu restoran Chinese makanan yang biasanya memiliki tekstur yang lembut kenyal. Ini sangat cocok disantap saat makan siang maupun makan malam. Gedung Sampalo mempunyai salah satu perayaan yaitu Imlek. Di Gedung Sampalo pada saat perayaan Imlek mempunyai tradisi wiseng. Tradisi makan ini dibawa langsung dari Tiongkok yang biasanya dilakukan pada saat makanan dimulai. Para anggota keluarganya berdiri di sekeliling meja akan mengaduk makanan tersebut bersama-sama dan mengangkatnya dengan sumpit tinggi-tingginya dengan arti meningkatkan kelimpahan. Ini ada visi dan misi Gedung Sampalo. Visinya menjadi restoran terdepan dan terfavorit di kawasan Denpasar dengan selalu menjaga mutu dan kualitas makanan dan minuman, memberikan harga bersaing dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Untuk misinya, mencapai standar mutu yang tinggi dalam hal bahan baku pembuatan makanan minuman, serta pelayanan terhadap semua produk di Gedung Sampalo. Melakukan inovasi terhadap menu-menu di Gedung Sampalo, peningkatan keuntungan setiap tahun, menciptakan suasana kerja yang nyaman dalam lingkungan kerja di Gedung Sampalo. Sini saya lanjut ada logo perusahaan. Saya lanjut ke fasilitas yang dimiliki Gedung Sampalo. Itu ada restorannya, ada bar, ada kitchen. Ini ada struktur organisasi Gedung Sampalo, bisa dilihat di halaman 22. Saya lanjut ke pembahasannya. Prosedur kerja Pramusaji pada era adaptasi kebiasaan baru di Gedung Sampalo. Adapun tahap yang pertama, di mana Pramusaji wajib menggunakan masker, datang 15 menit sebelum kami kerja, mengecek suhu tubuh, persiapan mental seperti melakukan persembahyangan sebelum bekerja, kebersihan lingkungan seperti tamu yang datang akan memperhatikan kebersihan di area Gedung Sampalo, menggunakan desinfektan untuk membersihkan benda-benda yang sering di situ seperti pegang pintu, membersihkan lantai dengan produk pembersih, persiapan peralatan kerja, menerapkan adaptasi kebiasaan baru itu seperti Pramusaji mengatur jarak meja minimal 1 meter yang biasanya disebut physical distancing. Itu menyiapkan hand sanitizer, memasang tirai pembatas di kasir. Tujuan tersebut untuk meminimal kontak dengan tamu. Saya lanjut ke tahap yang kedua,
itu SOP di Kodim Sampalor membuka pintu untuk tamu restoran, memberikan salam sesuai waktu, mengecek suhu tubuh tamu, memberikan hand sanitizer kepada tamu, menanyakan untuk berapa orang, mengarahkan tamu duduk sesuai dengan physical distancing, menunjukkan scan barcode menu, mencatat pesanan tamu, mengulang pesanan tamu, menginput pesanan tamu, menyiapkan peralatan makanan, menghantarkan makanan minuman. Saya lanjut tahap yang ketiga, mengakhiri SOP di Kodim Sampalor, di mana pramusaji wajib menawarkan kembali kepada tamu jika ada tambahan makanan minuman, dan tidak lupa juga pramusaji menanyakan kepada tamu apakah sudah selesai makan atau belum. Jika sudah, lakukan clear up, dan saat memberikan bil, pramusaji wajib memberikan bil ketika tamu memintanya, dan pramusaji wajib juga membawakan mesin edisi ke meja tamu, dan tidak lupa juga mengucapkan terima kasih. Ini untuk pembahasan yang kedua, adakah hambatan yang dialami oleh pramusaji dalam melayani tamu dan cara mengatasinya di Kodim Sampalor Plaza Renon? Yang pertama, scan barcode menu. Kodim Sampalor sudah mengubah daftar menu menjadi scan kode menu, tetapi ada beberapa tamu yang tidak bisa menggunakan sistem scan kode tersebut. Untuk cara mengatasinya, menjelaskan kepada tamu agar mendownload aplikasi scan kode agar dapat melihat menu yang disediakan. Untuk yang kedua, kesalahan pramusaji menginput pesanan tamu di Kodim Sampalor juga pernah mengalami kesalahan penggunaan sistem, seperti pramusaji menginput label pesanan yang tidak sesuai dengan pesanan tamu. Untuk cara mengatasinya, perlu adanya double checking pada saat penginputan makanan minuman agar tidak terjadi kesalahan kembali. Jadi kesalahan penginputan data pesanan tamu, pramusaji juga segera hubungi operasional manager untuk memvoid makanan minuman tersebut. Untuk yang ketiga, di sini Kodim Sampalor juga pernah terjadi pada saat pramusaji melakukan pesanan, tiba-tiba sistem Kino tidak bisa digunakan untuk menginput data. Untuk cara mengatasinya, menginformasikan kepada pihak Kinos agar segera diperbaiki Kinos yang error agar bisa digunakan kembali, dan pramusaji juga bisa menginformasikan kepada pesanan tamu secara manual di section bar dan kitchen agar segera makanan minuman cepat diproses. Saya lanjut ke bab 5, simpulan dan sarannya. Simpulannya, prosedur kerja pramusaji pada era adaptasi kebiasaan baru di Kodim Sampalor dimulai dari persiapan diri. Pramusaji harus selalu menggunakan masker, face, sarung tangan, perawatan terlebih dahulu sebelum bekerja. Kemudian mulai melakukan pekerjaan, selalu mematuhi protokol kesehatan. Pramusaji dituntut untuk mengadaptasi atau menyesuaikan kebiasaan baru. Pramusaji dalam melayani tamu menemukan beberapa hambatan seperti scan barcode di meja, kesalahan pramusaji dalam menginput pesanan tamu, adapun juga sistem Q&A error, yaitu pada saat pramusaji melakukan pesanan makanan minuman tidak bisa digunakan untuk menginput data pesanan yang mau dimasukkan ke sistem tersebut. Di sini saya lanjut ke sarannya, selalu mematuhi protokol kesehatan yang diberikan agar terhindar dari COVID-19. Sebaiknya ketika tidak bisa menggunakan scan kode pada menu yang disediakan, alangkah baiknya membantu tamu untuk mendownload aplikasi scan kode agar dapat melihat menu yang disediakan. Sebaiknya pramusaji melakukan double checking pada saat penginputan data pesanan makanan minuman pada tamu agar